Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ikhwah. Sekarang kita masuk ke poin yang kelima dari al-faslul awal, yaitu asbabun nuzul. Asbabun nuzul, asbab jam'u sabab, artinya sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Kalau pada hadis kita kenal istilah asbabul wurud. Ya, kalau Al-Quran itu asbabu an-nuzul. Nah, karena kalau hadis itu tidak turun, ya, dia warid, ya, dia urut dari Nabi SAW. Baik. Nazal al-Qur'anul Karimu hidayatan lil bashar. Al-Quran itu turun sebagai apa? Ya, sebagai hidayah lil bashar, lin nas. Wa nuran yukhrijuhum min dhulumatil jahli wal kufri ila tariqil haqqi wat tauhid. Al-Quran itu adalah sebagai cahaya yang mengeluarkan manusia dari kegelapannya, dari gelapnya kebodohan dan kekufuran, ke jalan yang benar, yaitu jalan tauhid. Nah, jadi di sini kita ibaratkan bahwasanya kebodohan dan kekufuran itu adalah, ya, kegelapan. Kama qala ta'ala, ya, sebagaimana Allah katakan di dalam Al-Quran bahwasanya Al-Quran itu adalah petunjuk. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas, itu dia. Hudan linnas, mana hidayatan linnas. Wa bayyinatin minal huda. Jadi ini adalah sebuah bayinah, sebuah penjelas, ya, minal huda wal furqan. Wahada sababun am fi nuzuli jami ayatil Quran. Jadi kalau kita katakan apa sebabnya ayat Al-Quran itu turun secara umum, nah, kalau dikatakan secara umum, ya, sebab turunnya ayat Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk, gitu ya. Karena tapi bukan itu menjadi topik kita. Kita semua sudah tahu Al-Quran itu adalah petunjuk. Ya. Kita sebagai seorang Muslim tentu, ya, meyakini itu. Bahkan itu di antara rukun iman. Akan tetapi, illa anna hunaka minal ayat maka nalahu asbabun khasah mubasyarah min ahdatsin wa waqa'i nazlat ala ithriha. Nah, tetapi ada beberapa ayat dari Al-Quran yang memiliki sebab-sebab tertentu yang berkaitan langsung dengan ayat tersebut. Sebab itu bisa berubah kejadian, ahdas, wawaqai, peristiwa-peristiwa, ya, yang menjadi sebab turunnya ayat tersebut. Inilah wahada huwal murad bi asbabin nuzul. Inilah yang dimaksud dengan asbabun nuzul. Jadi asbabun nuzul itu maksudnya adalah, ya, hal-hal yang melatar belakangi turunnya ayat-ayat tersebut, ya, bisa berupa peristiwa, kejadian, ya, atau yang lainnya. Taib. Wa min huna dhahara hadzal ilmu alladhi huwa min ahammi al-mawdu'at fi ilmi tafsir. Maka kemudian ilmu ini pun muncul, mencuat sebagai sebuah ilmu yang wajib dipelajari, bahkan di antara tema yang sangat penting dalam ilmu tafsir. Idhafatan lirtibatihil wadih bi nuzulil Quran. Apalagi dia punya ikatan yang jelas dengan ilmu Al-Quran, dengan turunnya Al-Quran. Ya, kalau kita ingin memahami turunnya Al-Quran, ya wajib memahami asbabun nuzulnya. Fakana maudhi'u i'tina'il ulama bihi. Ini merupakan fokusnya para ulama juga. Wa tasnifu fihi kama sanubayyinuhu fi hadzal mabhas. Begitu juga tasnifnya para ulama. Tasnif artinya karangan-karangan para ulama, kitab-kitab mereka, ya, banyak sekali membahas tentang asbabun nuzul ini. Baik. Nah, sebelum kita masuk ke sana, kita lihat dulu mafhum sababun nuzul. Apa sih yang dimaksud dengan sababun nuzul itu? Pemahaman yang benar dengan hal ini apa? Yumkin ta'rif sababun nuzul bi anna. Ya. Definisi sababun nuzul kita ambil dari kitab Al-Muharrar fi Asbabin Nuzul. Ya. Definisinya adalah kullu qaulin aw fi'lin mimman asarat tanzila nazala bi sya'nihi Qur'anun 'inda wuqu'ihi. Perhatikan harokatnya. Kullu qaulin, setiap ucapan, au fi'lin, atau perbuatan, mimman asara at-tanzil, dari orang-orang yang hidup sezaman dengan tanzil. Asara artinya hidup sezaman, fil madi dia. Tanzil maf'ulun bi. Tanzil artinya nuzulul Quran. Ya. Jadi setiap ucapan atau perbuatan dari orang-orang yang hidup sezaman dengan turunnya Al-Quran, nazala bisya'nihi Quran. Dan dengan penyebab hal itulah Quran itu turun. Inda wuku'ihi, ya, ketika, ya, perbuatan itu terjadi. Nah,
Jadi perbuatan atau perkataan itu yang melatar belakangi turunnya ayat Al-Quran. Ya namanya melatar belakangi berarti kan perbuatan atau ucapan ini datang duluan, baru ayat Al-Quran datang belakangannya. Gitu. Maka nggak mungkin sebabun nuzul itu terjadinya sekarang, nggak mungkin. Gitu. Karena ayat Al-Quran sudah turun. Ya namanya penyebab pasti kan datangnya di awal. Gitu. Sebab dulu baru akibatnya. Kemudian syarah ta'rifnya kullu qaulin yashmulu kulla anwa'il qaul kaddu'a wa talab wa nahi wal khabar wa ghairiha wa kadha as-su'al alladhi yu'addu min asyhari anwa'il qaul alladhi nazala bisababi ayatun adidah musaddaratun biyas'alunaka wa nahwiha. Nah, setiap ucapan yang melatar belakangi turunnya ayat Al-Qur'an. Ucapan di sini apa maksudnya? Semua jenis ucapan, entah itu doa, tolab, ya, permohonan, nahi, ya, larangan, al-khabar, ya, berita, dan seterusnya. Begitu juga soal, pertanyaan. Ya, yang bentuk pertanyaan ini yang paling sering. Ini adalah min ashhari anwa'il qaul. Yu'addu ini dianggap. Yu'addu artinya dianggap. Dianggap ya penyebab yang paling banyak ini. Ya, yang menyebabkan turunnya ayat Al-Quran. Ya, bagaimana kita tahunya? Lihat kalau ada ayat-ayat yang musaddaroh diawali dengan kalimat yas'alunaka. Nah, yas'alunaka artinya mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ini. Yas'alunaka anil anfal. Mereka bertanya kepadamu tentang al-anfal. Yas'alunaka anil ahillah. Ya. Mereka bertanya kepadamu tentang hilal. Yas'alunaka anil ruh. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Ya. Ya, misalkan tentang ruh. Yaitu orang-orang ya, di Makkah kala itu bertanya kepada Nabi tentang ruh. Ya. Ya, pertanyaan itu dilatar belakangi oleh orang-orang Yahudi. Ya, mereka bertanya kepada Nabi tentang ruh dan Nabi tidak memiliki ilmu tentang ruh ini. Nabi diam selama beberapa waktu. Ya, kemudian turunlah ayat yang menjelaskan bahwasanya ruh itu ya min amri rabbi. Ya, baik. Baik. Min dalika marwahu Abdullah bin Mas'ud. Nah, contohnya adalah sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, ya, beliau pernah menceritakan bahwasanya baina ana ma'an Nabi SAW fi harsin. Ya. Ketika itu saya pernah bersama Nabi SAW fi harsin, di sebuah ladang. Beliau menceritakan di sini tentang latar belakang ya turunnya ayat Al-Qur'an. Baik. Wa huwa muttaqiun ala asibin. Ya. Waktu itu Nabi SAW muttaqi bersandar ala asibin ya di atas asib ya. Ya, asib ini kalau tidak salah ingat dia itu jaridatun nakhl. Ya, jaridatun nakhl itu artinya pelepah kurma yang ditancapkan ke tanah. Ya, Nabi nyender begitu. Ya. Idmarra al-Yahud. Tiba-tiba datanglah orang Yahudi. Fasa'aluhu anir ruh. Orang Yahudi ini ada 4 orang. Ya. Dan mereka adalah pembesar-pembesarnya orang Yahudi. Ya, pendeta-pendetanya lah, begitu rahib-rahibnya. Mereka bertanya kepada Nabi tentang ruh. Tujuan mereka ini ngetes. Ya, karena mereka sudah tahu di dalam kitab mereka penjelasan tentang roh itu apa. Ya, sudah tahu mereka. Mereka ingin tahu bahwasanya Muhammad ini benar nabi apa bukan. Ya, jadi orang Yahudi yang 4 ini sebelum datang bertanya itu mereka dikasih tahu sama ya, Yahudi yang lain, coba kamu datangi Muhammad itu tanyakan tentang ruh. Kalau dia menjawab berarti dia bukan nabi. Tapi kalau diam aja berarti dia nabi. Nah, maka ya mereka bertanyalah tentang ruh ini. Fa'amsakan nabi, maka nabi diam. Lam yarudda alaihim syai'an, nabi nggak menjawab apapun. Ya, baik. Kemudian ya ketika nabi sedang diam itu Ibnu Mas'ud langsung ngeh bahwasanya nabi sedang turun wahyu. Fa'alimtum annahu yuha ilai faqumtu maqami falamma nazal wahyu. Maka melihat itu ya berdirilah Ibnu Mas'ud ya, untuk menjaga Nabi. Ya, karena ketika wahyu sedang turun itu Nabi ya merasa sangat berat sekali. Ya, merasa keadaan yang sangat berat sekali. Nah, maka butuh fokus di situ sehingga Ibnu Mas'ud pun menjaga Nabi di situ. Ya, kemudian turunlah ayat Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 85 wa yas'alunaka 'anir ruh dan mereka bertanya
bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang apa itu ruh. Qulir ruh min amri rabbi. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, ruh itu merupakan ya amri rabbi, ya perkara ya urusan Robku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah kalian diberikan ya, ilmu tentang ruh itu kecuali sedikit. Nah, karena orang Yahudi ini berpikir kami itu yang paling paham tentang ruh. Maka bantahan dari ayat ini wa ma utitum. Antum di situ. Nah, bukan wa ma utita, bukan, tapi wa ma utitum. Ya, kalian diberikan hanya sedikit, jadi jangan berbangga. Ya, maka fabuhitallah di kapar, diamlah mereka di situ. Ya, langsung tahu mereka, oh, nabi ini gitu. Ya. Wa min amtsilatil aqwal al-ukhra Marwah Ibn Abbas, begitu juga yang semisal dengan ini yang merupakan sebabun nuzul yang berupa qaul atau yang ya berupa fi'il. Yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, anna Nabi SAW kharaja ilal Batha. Pada suatu ketika Nabi pernah keluar menuju tempat namanya Al-Batha. Fasa'ida ilal jabal. Beliau naik ke atas sebuah bukit kemudian berteriak, "Ya sabaha, ya sabaha." Ini panggilan untuk mengajak orang berkumpul gitu ya. Ya, kumpul-kumpul gitu. Fajtama'at ilahi Quraisy, maka orang-orang Quraisy pun berkumpul. Faqala ara'aitum in haddatsukum annal aduwa musabbihukum aw mumassikum akuntum tusaddiquni. Nah, kata Nabi waktu itu, ini awal-awal Islam, ini pertama kali Nabi menampakkan Islam itu. Ya, kata Nabi kepada orang-orang Quraisy yang sudah kumpul, bagaimana wahai orang-orang Quraisy pendapat kalian? Kalau saya kasih tahu kalian, haddatsukum annal aduwa, bahwasanya musuh, musabbihukum au mumassikum, bahwasanya di pagi hari atau di sore hari musuh akan mendatangi kalian. Ya, besok pagi musuh akan datang atau besok sore musuh akan datang. Akuntum tusaddiquni, apakah kalian mempercayaiku? Qalu na'am. Ya. Qalu na'am, mereka mengatakan, "Nah, kami ya percaya karena Nabi itu nggak pernah bohong." Ya. Beliau digelari dengan Al-Amin. Qala fa inni nadhirun lakum baina yaday adzabin syadid. Maka kemudian kata Nabi SAW, sesungguhnya aku nazirun lakum, memberikan peringatan kepada kalian baina yadai, ya di hadapan kalian ini ada azab yang syadid. Kalau kalian tidak beriman maka kalian akan mendapatkan azab ini. Maka segeralah ya beriman kepadaku. Ya itu maksud dari ucapan Nabi di sini. Maka di antara yang hadir di situ ada Abu Lahab. Abu Lahab mengatakan alihadza jama'tana, ya Muhammad, tabban. Apakah untuk ini engkau kumpulkan kami? Ya, tabban laka, celaka engkau. Fa anzalallahu azza wa jalla, maka turunlah ayat yang membela Nabi, tabbat siyada abi lahab wa tab. Ya, celakalah kedua tangan Abu Lahab dan sungguh celaka. Ya, jadi dialihkan sama Allah, kecelakaan itu kamu yang celaka wahai Abu Lahab. Nah, ini berupa qaul. Berarti kan qaulnya Abu Lahab tadi menyebabkan ayat Al-Qur'an turun. Qaulnya alihadza jama'tana, ya. Ya, tabban laka. Ayat ucapan ini yang melatar belakangi turunnya surat Al-Masad itu. Nah, ada juga perbuatan yang melatar belakangi. Ya. Ya, di sini dikatakan yashmulu ayya fi'lin kana, perbuatan apapun itu. Sawaun fil adat, aul ibadat, aul muamalat, aul ghairiha. Entah itu perbuatannya dalam masalah kebiasaan sehari-hari, masalah ibadah atau masalah muamalah, transaksional atau yang lainnya. Contohnya misalkan sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Barra bin Azib ya, radhiyallahu anhu qala nazlat hadhil ayatu fina kanatil ansar idza hajju faja'u lam yadkhulu min qibali abwabi buyutihim walakin min dhuhuriha faja'a rajulun minal ansar fadakhala min qibali babihi faka'annahu uyyira bidzalika fanazalat walaysal birru an ta'tul buyuta min dhuhuriha walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha. Jadi ketika turun ayat ini berkaitan dengan para sahabat waktu itu, ceritanya orang-orang Ansor itu, kalau mereka pergi haji, kemudian pulang kampung lagi, orang Ansor kan di Madinah. Ketika mereka pergi haji ke Mekah, selesai haji pulang kampung, mereka itu, tradisi mereka itu, mereka nggak masuk dari pintu depan rumah. Mereka masuknya dari pintu belakang rumah. Kayak tradisi jahiliyah gitu, kayak pamali gitu dari pintu depan. Ya. Bausnya dari belakang, begitu kata mereka. Maka pada suatu ketika ada satu orang yang dia datang dari depan. Nah, sehingga orang-orang yang lain, orang Ansor mengatakan, "Woi, dia habis haji datang dari depan rumah." Ya, kayak di gunjing gitu, digibah. Perbuatan yang buruk begitu. Maka turunlah ayat, "Laisal birra an ta'tul buyuta min dhuhuriha." Ya.
bukan termasuk kebaikan engkau mendatangi rumah-rumah itu dari belakang. Nggak ada. Nggak ada kebaikannya sama sekali. Walakinal birra man ittaqa, tapi kebaikan itu adalah orang yang bertakwa. Wa'tul buyuta min abwabiha, datangi rumah itu dari pintu-pintunya. Mau dari belakang, mau dari depan, ya silakan. Ya, karena patokan kebaikan bukan pada itu. Patokan kebaikan adalah pada ketakwaan seseorang. Ya, maka perbuatan sahabat tadi yang satu orang itu menyebabkan turunnya surat Al-Baqarah ayat 189 ini. Nah, ini fi'il. Baik. Au mimman asarat tanzil. Tadi pengertiannya bahwasanya sebabun nuzul itu adalah ucapan atau perbuatan dari orang-orang yang asarat tanzil, yang hidup sezaman dengan masa turunnya Al-Qur'an. Ai mimman kana mu'asiran li nuzulil Qur'an, yaitu orang yang sezaman dengan turunnya Al-Qur'an, sawa'an kana dzalika minar rasul, entah yang sezaman dengan turunnya Al-Qur'an itu rasul sendiri, au min ashabihi atau para sahabat, au minal musyrikin atau orang-orang musyrikin, au munafikin, au ahlil kitab, au ghairihim. Yang penting sezaman. Jadi yang melatar belakangi turunnya suatu ayat-ayat Al-Qur'an itu enggak mesti nabi atau para sahabat yang muslim, enggak. Bisa jadi orang-orang musyrikin. Contohnya tadi, ya, Abu Lahab menjadi sebab turunnya surat Al-Masad. Gitu. Jadi nggak ada hubungan gitu. Wah, masa kita membaca ayat Al-Quran yang sebab turunnya adalah orang kafir? Nggak ada hubungannya. Yang patokannya kepada ayatnya, bukan kepada penyebabnya. Gitu. Kepada kandungan hukumnya. Baik. Nazala bisya'nihi Qur'an. Wa yu'rafu dzalika min khilali ta'bir as-sahabi ar-rawi lil athar fihi bi sigatin nuzul. Ya, perbuatan tersebut atau perkataan tersebut menjadikan Al-Qur'an itu turun. Nah, wa yu'rafu dzalika min khilal. Dari mana kita tahu kalau perbuatan ini menjadi latar belakang turunnya ayat ini? Dari takbir sahabat. Takbir itu maksudnya omongannya sahabat yang bilang bahwasanya ini turun gara-gara ini. Ya, khilal takbir as-sahabi ar-rawi yang meriwayatkan lil asar fihi, meriwayatkan asar yang berkaitan dengan turunnya ayat Al-Qur'an bisigotin nuzul, dengan mengatakan ada kata nazala. Nazal Al-Qur'an bisa babi kada wa kada. Ya, dulu di zaman kami terjadi peristiwa ini, kemudian nazal Al-Qur'an. Oh, berarti itu sebab nuzulnya gitu. Jadi dalam kitab-kitab tafsir antum nggak akan temukan misalkan sababun nuzul hadhil ayah ini. Enggak. Disampaikannya hadis nanti. Contohnya di Fathul Qadir misalkan. Di Fathul Qadir itu dikasih hadis antum, tapi di dalam hadis itu nanti ada ada kata-kata yang menunjukkan kalau Al-Qur'an itu diturunkan karena perbuatan fulan ini, ucapan fulan ini. Jadi enggak secara zahir, kecuali di kitab-kitab tafsir modern ya, kayak tafsirnya Syekh Utsaimin itu lebih dipermudah lagi. Baik. Fa yakhruju bihadza ta'bir alladzi la yadullu 'ala nuzul. Ta'bir bit tilawah wal qira'ah atau ta'bir bima yadullu ala tafsir al-ayah aw istishhad biha wa nahwi dzalika. Jadi kalau ingin tahu bahwasanya ini sedang menceritakan sababun nuzul atau bukan, harus untuk melihat dalam kalimatnya sahabat tadi ada kata nazala yanzilu enggak? Ya, kalau tidak ada begitu bukan sababun nuzul berarti. Ya. Nah, ini pemahaman lugu harus dipahami di sini. Baik. Inda wuqu'ihi kharaja ma waqa'a qabla asri tanzil. Nanti kan dibahas itu apa contoh-contoh nazala yanzilu tadi. Inda wuqu'ihi, ya, artinya perbuatan itu harus terjadi ma waqa'a qabla asri tanzil, sebelum turunnya Al-Qur'an. Ya namanya sebabkan duluan gitu kan tadi. Ya, wa kadzalika ma nazatil ayatu fihi qabla wuqu'ihi. Ya. Begitu juga yang ma nazatil ayat fihi qabla wuqu'ihi, sebelum turunnya tadi. Kama sayati idahu fi dhawabit tahdid sababin nuzul. Nanti itu kan kita bahas di dhawabit tahdid sababin nuzul. Nah, kita masuk ke dhawabit tahdid sababin nuzul. Min khilali ta'rifi sababin nuzul yatabayyanu lana abrazad dhawabit allati yu'rafu min khilaliha sababun nuzul. Dari pengertian sababun nuzul tadi bisa kita simpulkan beberapa dhawabit yang dengan mengetahui dhawabit ini kita akan mengetahui ya sababun nuzul. Ya, yang pertama adalah an yaqa'al hadatsu fi asr tanzil mimman asara tanzil. Perbuatan itu, hadas itu yaqa' terjadi fi asr tanzil, di zaman turunnya Al-Qur'an. Mimman asara tanzil, dari orang yang hidup di zaman itu. Maksudnya di zamannya para sahabat. Fa in kana al hadatsu fi ghairi asr tanzil, kalau perbuatan tersebut terjadinya di selain zaman turunnya Al-Qur'an,
fala yadkhulu fi asbabin nuzul. Itu bukan termasuk asbabun nuzul. Wa inna ma huwa min babil ikhbar anil waqa'i al-madiyah. Kan tapi itu hanya bentuk berita tentang kejadian-kejadian masa lampau saja. Ayatnya sudah turun, kemudian baru ada peristiwa. Nggak bisa begitu. Ya, bukan asbabun nuzul itu. Yang kedua, an yakuna nuzulul ayati ba'dal hadas. Harus turunnya ayat Al-Qur'an itu setelah perbuatannya. Perbuatan dulu baru ayatnya gitu. Kejadian dulu baru ayat. Fala yasihu an yakuna nuzulu qabla al-hadath. Wa hadha la yadkhulu fi asbabin nuzul bal yadkhulu fil ikhbar anil mughayyabat. Maka ya, nggak boleh perbuatannya dulu ya. Ya afan, ya nggak boleh nuzulnya dulu baru kemudian hadasnya. Nah, kan tapi ada yang begitu. Kalau yang misalkan perbuatannya ayatnya turun duluan baru kejadiannya. Misalkan gulibatir Rum. Ya, Romawi dikalahkan. Ya, padahal di situ perangnya belum. Ya. Tapi kemudian hari terjadi ternyata. Di zamannya Umar, Romawi itu dikalahkan. Nah, ini termasuk perkara al-ikhbar anil mughayyabat namanya. Memberitahukan perkara-perkara yang gaib. Nah, kama warada fi tafsiri qaulihi ta'ala. Sebagaimana penafsiran ya, ayat ya, surat Al-Qamar, am yaquluna nahnu jami'un muntasir sayuzamul jam'u wa yawalluna dubur. Qala Ikrimah lamma nazalat sayuzamul jam'u wa yawalluna dubur qala Umar ayu jam'in yuhzam ayu jam'in yughlab qala Umar falamma kana yaum badar ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yathibu fid dir' ya wa huwa yaqul sayuzamul jam'u wa yawalluna dubur fa arabtu ta'wilaha yawma idzin. Fasratul Qamar Makkiyah wal hadas alladhi asyarat ilaihi madani bahwa min babil ikhbar bil mughayyab fa hasbullahu alam. Nah, di ayat tadi dikatakan bahwasanya al-jama' itu artinya sekumpulan orang. Sayuhzam, mereka akan dikalahkan. Siapa mereka orang yang akan dikalahkan ini? Ya, di ayat ini dikatakan mereka itu akan dikalahkan. Ya, maka Umar pun bertanya-tanya, siapa orang yang dikalahkan dimaksud dalam ayat ini? Nah, kemudian ketika perang Badar, ya Umar pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya sedang berperang, sedang sengit-sengitnya berperang, Nabi membaca ayat tadi, sayuzamul jam wa yuwalluna dubur. Maka ketika itulah aku tahu bahwasanya oh al-jama' yang dimaksud dalam ayat tadi berarti musuh-musuh di perang Badar, gitu. Ada orang musyrikin. Nah, sedangkan surat Al-Qamar itu Makkiyah, ya, soal Makkiyah. Sedangkan kejadian perang Badar itu kan di Madinah. Gitu kan? Nah, berarti ketika di Mekah sudah dikasih tahu sama Allah kepada Nabi bahwasanya nanti kalian akan memerangi orang-orang musyrikin dan mereka akan kalah. Gitu. Nah, dari situ Umar paham, oh ternyata ya sudah pernah dikasih isyarat oleh Allah bahwasanya kita akan menang. Gitu. Ya, makanya Umar nggak ragu sedikit pun pasti menang kita. Ya, karena jauh hari kita masih di Mekah dulu, ya sudah Allah kasih tahu bahwasanya mereka akan dikalahkan. Sayuzamul jama' wa yuwalluna dubur. Yuwalluna dubur mereka kan lari, ya. Dengan dubur-dubur mereka artinya lari dengan kehinaan mereka, ya. Ya, mereka menampakkan bagian belakang badan mereka kepada kita. Artinya mereka menjauh dari kita, kabur. Wallahu a'lam. Itu kata Umar di situ. Nah, kemudian yang ketiga, an yarida fir riwayah mayadullu ala nuzul. Nah, ini dia. Disebutkan dalam riwayat itu, dalam hadis itu ada kata-kata nazala atau nuzul. Katabir bin nuzul, fawurudu kalimatin nuzul qarinatun qawiyatun fi iradati dzikri sababin nuzul. Nah, jadi kalau ada kata nazala yanzilu atau nuzul, maka ini adalah qarinah yang kuat. Antum paham mana qarinah ya? Ya, ini adalah simbol atau tanda yang kuat, faktor yang kuat menunjukkan bahwasanya ya, itulah sababun nuzulnya. Wa ma hadza fa inna wurudaha fil athar laisa aslan yuhkamu bihi ala annahu huwa sababun nuzul mubashir. Akan tapi bersama dengan ini, meskipun ada asarnya, ya, ayat ini asarnya ini, ucapan sahabat maksudnya. Enggak serta-merta langsung kita katakan, oh asar ini adalah sebabun nuzulnya. Enggak langsung begitu ya. Tapi kita lihat dulu. Itqad yakunu hunaka ma yadullu ala annahu laisal muradu biha sababun nuzul mubashir.
Ya, karena bisa jadi asar ini bukan sebab turunnya secara langsung. Ya, jadi begini, ada ayat, sebab turunnya A. Ini sebab turunnya langsung. Ketika terjadi kejadian ini, ayat ini turun langsung. Ini sebab turunnya. Kemudian ada sahabat yang menyaksikan peristiwa tadi. Ya, dia menyampaikan riwayat lain, mengatakan bahwasanya ayat ini turun berkaitan dengan ini. Nah, riwayat fulan ini bukan sebab nuzul. Yang menjadi sebab nuzul yang pertama tadi, gitu. Yang paling mubasyir gitu. Maka ya di sini butuhnya ketelitian dan pengetahuan yang luas tentang riwayat-riwayat yang ada, gitu. Jadi enggak serta-merta langsung dihukumi ini, tidak. Nah, itulah yang membuat kitab semisal Fathul Qadir itu sulit. Tafsir Fathul Qadir itu sulit. Kenapa? Karena dia penulis membawakan ayat, kemudian membawakan semua riwayat. Nah, ada 5 riwayat misalkan, ya, ayat surat ini misalkan, ada 5 riwayat di situ. 5-limanya seolah-olah menceritakan sebab nuzul. Nah, sekarang kita dituntut untuk tahu riwayat yang mana yang merupakan sebab nuzul dari yang 5 ini, gitu. Nah, rumitnya di situ. Baik. Kemudian ya ringkasannya di situ ya, ada 3 di situ. Kemudian siyaq ibarat asbabun nuzul. Ya, kalau kita melihat kepada konteks kalimatnya, apa sih konteks kalimat yang menunjukkan kalau itu ada sebab nuzul? Ya, asyharus siyaq fi asbabin nuzul hiya ibarah fa nazalat aw fa anzala wa ibaratu nazalat fi kada aw unzilat fi kada. Ya, ada 4 kata di sini. Fa nazalat aw fa anzala, ya. Amma ibaratu fa anzalallah aw fa nazalat bi fa'iz sababiyah fa yu'abbiru biha ar-rawi ba'da an yahkiya qissatal hadath lidha hiya adkhalu fi sababiyah min ibaratin nazalat fi kadza unzilat fi kadza. Idh ghalibu ma yaridu bi hadhihi as-sigha yadkhulu fi sababin nuzul al-mubashir lidha yumkinuna an nutliq 'alaiha as-sigha as-sariha fi sababin nuzul. Baik, perhatikan di sini. Ya. Tadi yang pertama ada kata fa nazalat. Ya. Kemudian yang kedua ada kata fa'anzala. Apa kesamaannya di sini? Sama-sama ada fa di depannya. Fa ini namanya fa sababiyah. Ya. Misalkan Anda katakan sya'artu bil atos fasyaribatu. Saya merasa haus, fasyaribatu. Ya, artinya ya, sebab saya minum itu adalah karena saya haus. Nah, ini namanya fa sababiyah. Nah, jadi kalimat fanazalat atau fa'anzala, ya, itu menunjukkan bahwasanya inilah sababun nuzul mubashirnya, yang langsung gitu. Nah, ini berarti dari sini misalkan tadi kita contohkan di Fathul Qadir ada 5 riwayat. Ya. Lihat 5 riwayat ini mana yang ada fa-nya. Nah, dari 5 ini ada 3 yang pakai fa misalkan. Nah, barulah kita sekarang setidaknya mengerucutkan ya, dari 5 menjadi 3. Ya. Asar yang pertama mengatakan fanazalat, asar yang kedua fa'anzala, asar yang ketiga fanazalat juga misalkan. Nah, ya, jadi bisa kita simpulkan inilah sigoh sorihah. Sigoh sorihah itu artinya sigoh yang jelas menunjukkan bahwasanya inilah sababun nuzul dan bukan sekedar sababun nuzul tapi sababun nuzul yang sorih, bukan yang tidak sorih. Nah, min amthilati ma warada min hadhil ibarah. Ya, yang menjadi contohnya misalkan wa urida bihi sababun nuzul mubashir. Ini bukan hanya sekedar sababun nuzul tapi dia sababun nuzul mubashir secara langsung, yaitu asar yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam masalah tahwil kiblah. Tahwil kiblah itu artinya perpindahan arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla ila Baitul Maqdis 16 syahra atau 17 syahra. Nabi salat menghadap ke Baitul Maqdis itu selama 16 bulan. Ada yang mengatakan 17 bulan. Wa kan yujibuhu an takuna qiblatuhu ya qiblal bait. Ya. Dan beliau itu sebenarnya lebih suka kalau kiblat itu ke arah Masjidil Haram. Wa annahu shalla aw shallaha salatal asr wa shalla ma'ahu qaumun fa kharaja rajul mimman kana shalla ma'ah. Dan pada suatu ketika Nabi SAW sholat, ya, sholat asar, ya, para sahabat juga sholat di belakangnya. Fa kharaja rajul mimman kana shalla ma'ah. Ya, fa kharaja rajul mimman kana shalla ma'ah. Maka keluarlah ya seorang sahabat
Ya, yang tadinya sholat bersama Nabi. Famarra ala ahlil masjid wa hum raki'un. Ya, dia melewati ya, suatu masjid lain selain masjid tempat yang Nabi sholat. Wa hum raki'un, mereka sedang ruku. Qala asyhadu billah laqad shallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam qibala Makkah. Jadi ya, kan tadinya Nabi sholat di masjid Qiblatain. Orang Kuba, di Qiblatain ke Kuba ini jauh-jauh. Ya. Orang yang tadi masjid sholat sama Nabi di masjid Qiblatain, habis sholat sama Nabi, dia jalanlah ke Kuba. Nah, lihat di Kuba orang lagi ruku, sholat asar ini. Ya, kemudian si satu orang sahabat ini bilang, ya, aku bersaksi demi Allah bahwasanya tadi saya sudah sholat bersama Nabi, tapi kami nggak ke Baitul Maqdis. Kami muter ke Ka'bah. Ya. Fadaru kamahum kibalal bait. Ya, maka kemudian orang-orang yang tadinya ruku merubah arah kiblatnya langsung. Wa kana alladzi mata 'alal qiblah qabla an tuhawwal qiblal bait rijalun qatalu lam nadri ma naqulu fihim. Nah, kemudian bukan itu fokusnya. Fokusnya adalah bagaimana dengan orang-orang yang mati, para sahabat yang wafat sebelum kiblat itu dipindah ke Masjidil Haram. Gimana salat mereka? Pas mereka masih ke Baitul Maqdis dalam jangka waktu 16 bulan ya, 17 bulan itu. Gimana salat mereka? Kata si laki-laki tadi, ya, lam nadri ma naqulu fihim. Kita nggak tahu apa hukum mereka itu, apakah diterima atau tidak. Salat mereka itu. Maka turunlah ayat wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Tidaklah Allah itu menyia-nyiakan iman kalian. Itu. Berarti artinya salat mereka yang dahulu itu diterima. Gitu. Ya. Ya, kemudian innallaha ya bin nasi laraufur rahim. Baik. Itu yang ada fa-nya. Bagaimana kalau yang ada fa-nya? Wa amma ibaratu nazalat fi kadza, unzilat fi kadza. Fakatsiran ma yuradu biha at-tafsir wa laisa sababun nuzul. Garis bawahnya itu. Kalau antum temukan kata nazalat fi kadza atau unzilat fi kadza, ini kebanyakannya bukan sababun nuzul. Ini adalah tafsir namanya. Nah, fi di situ di antara makna fi itu at-tafsir. Ya. Min dzalika ma warada anil Barra bin Azib juga di firman Allah Subhanahu wa taala yusabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit fil hayat dunya wa fil akhirah. Qala nazalat fi azabil qabr. Ya, perhatikan ucapan Al-Barra di sini. Al-Barra ini sahabat ya. Beliau mengatakan nazalat fi. Nazalat fi. Berarti ya, di sini Al-Barra bin Azib sedang menyebutkan tafsir dari ayat tadi, bukan sebab turunnya ayat tadi. Sebab turunnya Allah alam, ada sebab yang lain mungkin. Ya. Tapi sebab turun akan tapi ucapannya Al-Barra tadi bukan sabab nuzul. Coba kalau antum bacakan sabab nuzul gimana? Yastabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit. Allah mengokohkan orang beriman itu dengan al-qauli tsabit. Ya, dengan ucapan yang kokoh la ilaha illallah fid dunya wal akhirah. Kemudian Al-Bara mengatakan nazalat fi adzabil kubur, kan nggak nyambung gitu. Ya. Ayat ini penyebab turunnya adalah azab kubur. Gimana? Kan tadi kita kaidahnya adalah perbuatan dulu baru kejadian, baru ayatnya kan. Ya, azab kubur yang mana maksudnya di situ kan gitu. Nah, maka di sini ucapan Al-Bara nazalat fi adzabil kubur ini bukan sababun nuzul tapi tafsir. Ya. Nah, kalau antum paham lughah dengan baik, antum gak akan terjebak di sini. Nggak akan terjebak. Kenapa? Karena di antara 12 makna huruf jarfi itu adalah tafsiriyah, tafsir, gitu. Selain dzarfiyah dan sebagainya. Wa qad ta'ti li bayani sababin nuzulil mubashir. Kadang kalimat nazalat fi itu untuk sababin nuzul mubashir. Lakin hadza qalil, ini jumlahnya sedikit tapi binisbah lil ibaratain as-sabiqatain. Mithlu hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu fi qouli ta'ala atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum qala nazalat fi Abdullah bin Hudzafah bin Qais bin Adi itba'asahu nabi fi sariyatin. Nah, ya, di sini kan dikatakan nazalat fi kan. Nah, dan memang benar ini adalah sabab nuzul mubashir, yaitu kisahnya Abdullah bin Hudzafah. Ya, ketika diutus oleh Nabi dalam ya suatu peperangan ya, untuk memerangi. Nah, turun ayat ini atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Maka berangkatnya Abdullah bin Hudzafah
karena diutus oleh Nabi untuk berperang itu penyebab turun mubasyir dari ayat ini. Tapi konteks kalimatnya nazalat fi. Nah, kalau di sini bukan tafsir ya. Di sini sababun nuzul dia. Maka tadi kita katakan terkadang gitu. Terkadang nazalat fi itu mananya adalah mananya adalah sababun nuzul. Tapi ya mayoritasnya nazalat fi itu mananya adalah tafsir. Baik. Kemudian thariqu ma'rifati asbabun nuzul wa masadiruha. Sekarang pertanyaannya gimana kita tahu sebab nuzul ayat Al-Qur'an? Ya, dari mana kita bisa tahu sebab turunnya ayat Al-Qur'an? Nah, kaidahnya adalah ikhwah, al-aslu fi asbabin nuzulis sarihah annaha naqliyah. Itu dia. Garis bawahi di situ. Ya. Hukum asalnya dia adalah tauqifi. Ya. Tauqifi dia harus pakai nakal. Lidza la majala lil ijtihadi fiha wala sabila li ma'rifatiha illa tariqan naql 'anis sahabah. Qala al-Wahidi, ya, Al-Imam Al-Wahidi mengatakan wala yahillul qawlu fi asbabi nuzulil kitabi illa birriwayati was sama'i mimman syahadu at-tanzila. Ya, waqafu 'alal asbab. Ya, ucapannya bagus sekali, bisa antum hafalkan ucapan ini. Al-Imam Al-Wahidi mengatakan la yahillul qaul, tidak halal berbicara tentang asbabin nuzul illa birriwayati was sama, kecuali dengan riwayat dan sama dari mereka yang menyaksikan turunnya ayat Al-Quran, para sahabat maksudnya. Waqafu alal asbab, dan orang-orang yang menyaksikan sebab-sebab turunnya Al-Quran. Nggak boleh, artinya nggak boleh ya kita bilang sebab turunnya ini adalah ini. Apa asarnya? Nggak tahu, pokoknya ini sudah. Gitu. Nah, untuk nerka-nerka atau berijtihad sendiri, kayaknya sebab turunnya ini deh. Tanpa ada satupun asar yang berkaitan dengan itu nggak boleh. Ya, karena hukum asalnya dia pakai nakal. Wa min huna fa innal asal fi masadiriha hiya kutubul asar al musnadah anis salaf. Maka berarti ya hukum asalnya kalau kita ingin mengetahui asbabun nuzul adalah melihat kepada sumber-sumbernya. Kemana sumber-sumbernya? Kutubul asar. Kitab-kitab yang mengumpulkan asar yang disandarkan kepada para salafus saleh. Baik. Wahadil masadir ala salasati asnafin ra'isah. Sumber-sumber itu kita bagi menjadi 3. Ya. Yang pertama adalah kutubul hadis, kitab-kitab hadis. Ya. Dan yang paling masyhur di sini adalah Musnad Imam Ahmad dan Sahih Bukhari. Ya, kenapa kok Musnad Imam Ahmad saja? Sahih Bukhari saja? Ya, karena Musnad Imam Ahmad itu mengumpulkan riwayat para sahabat saja. Gitu. Ya. Apa saja riwayatnya Abu Bakar, termasuk di situ sebabun nuzul yang diceritakan sama Abu Bakar gitu. Sebabun nuzul yang diceritakan sama Umar, sama Ali dan seterusnya gitu. Ya, Sahih Bukhari juga begitu, cuman lebih mantap di sini pakai musnad. Ya, musnad ini kan kitab hadis dia kan. Ya, tapi ya, antum bisa pilih-pilih nanti ya, yang mana yang sebabun nuzul ini gitu. Nah, ini coba antum ya. Setahu Anda sih belum ada ya skripsi, disertasi, tesis yang berkaitan sama ini. Nah, bisa antum jadikan judul ini kalau antum jurusan hadis, antum ya sababun nuzul ya yang ada dalam Musnad Imam Ahmad. Gampang tinggal dipilih-pilih. Ya, tapi susahnya nanti mungkin di membedakan mana sahih, mana yang mubashir, mana yang ghairu mubashir dan sebagainya. Baik. Kemudian ya sumber yang kedua, kutubut tafsir al-ma'tsur. Ya, kutubut tafsir al-ma'tsur. Kalau tadi kitab hadis, sekarang kitab tafsir. Nah, tapi tafsir bil asar ya. Bukan tafsir bil ra'i. Ya, tafsir bil asar itu yang paling afdol itu adalah tafsir At-Tabari. Ya, tafsir At-Tabari ini yang paling induk dia. Salah satu dari 4 kitab induk tafsir al-ma'tsur itu adalah tafsir At-Tabari. Kemudian yang ketiga, Al-Kutub Al-Mufradah fi Asbabin Nuzul. Ini yang paling gampang kalau mau cari ya. Ini sama seperti di Al-Makki Al-Madani itu ya. Yaitu kitab-kitab yang spesifik hanya membahas Asbabun Nuzul saja. Contohnya kitab Asbabun Nuzulnya Imam Al-Wahidi. Atau kitabnya Ibnu Hajar Al-Ujab fi Bayanil Asbab. Atau Lubabun Nukul. Nah ini anak sarankan antum untuk baca. Lubabun Nukul fi Asbabin Nuzul. Nanti kalau dikatakan dalam kitab disebutkan dalam kitab Al-Lubab. Nah, dikatakan kitab Al-Lubab itu kependekan dari kitab Lubabun Nukul. Ya, karangannya Suyuti. Nah,
Kemudian wa minal kutub al-mu'asirah an-nafisah, di antara kitab yang mu'asirah ya, yang modern ya, yang kontemporer, itu adalah kitab Al-Muharrar fi Asbabin Nuzul min Khilalil Kutubit Tis'ah. Nah, itu dia. Kalau tadi kita bilang Musnad Imam Ahmad saja, ini Kutubut Tis'ah langsung. Yang tadi kan kita bilang belum ada tesis-tesis yang spesifik pada musnad. Nah, ini atau bisa jadi rujukan di situ. Ini Dr. Khalid Al-Mazini itu sudah bikin ya kitab yang melihat atau mengumpulkan sebabun nuzul dari 9 kitab itu. Bukan hanya Musnad Imam Ahmad saja. Gitu. Ya. Baik. Nah, itu kitabnya ya. Kalau tadi di apa namanya di Al-Maki Al-Madani ya, kitabnya ya Dr. Muhammad Asy-Syai' misalkan ya Al-Maki Al-Madani fil Qur'anil Karim. Nah, kalau di Asbabun Nuzul kitab Lubabun Nukul fi Asbabin Nuzul. Nah, jadi perhatikan di sini bahwasanya kenapa kok di akhir setiap poin itu kita bahas kitab-kitabnya apa saja ya. Tujuannya adalah kalau antum ingin menyampaikan, misalkan katakan antum buka kajian menjelaskan tentang Al-Maki Al-Madani atau antum mengajar di kelas Al-Maki dan Madani, maka tentu ucapan-ucapan yang antum sampaikan itu kan harus ada rujukannya kemana. Ya, ketika ada antum menyampaikan ya ikhwah ayat ini Makkiyah, ayat ini Madaniyah, ya ikhwah sebab turunnya ayat ini. Ya, maka nanti ada yang bertanya kepada antum, ya, tadi ucapan antum itu sumbernya dari mana, gitu kan? Nah, maka di sinilah pentingnya kita menghafalkan maroji dari setiap poin itu. Sababun usul, maroji utamanya apa? Maki dan Madani, maroji utamanya apa? Ya, jangan nanti ya sababun usul ayat ini. Kemudian antum ditanya, ya sumbernya mana Ustaz? Rujukannya kemana? Antum bilang kitab tafsir. Umum sekali, gitu. Atau spesifik. Ya, Lubabun Nukul misalkan, fi asbabin nuzul. Baik. Nah, itu dia ikhwah. Insyaallah taala kita lanjutkan di kesempatan selanjutnya. Masih ada kaitannya dengan asbabun nuzul, ya. Ada poin yang berkaitan dengan asbabun nuzul yang juga nanti insyaallah akan ada pembahasannya diulang lagi. Itu berkaitan dengan kaidah dalam ilmu tafsir yang sangat masyhur, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi as-sabab. Nah, Allah taala ala wa alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.